sisa gitu. Kan habis ini sama Belimun semuanya nih, tinggal sepotong di sono. Masya Allah. Kata Rasul, uzkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan orang yang mati di antara kamu. Pantes di sini disebut tentang kebaikan beliau, bagaimana beliau itu menyebarkan agama di sini ini. Bahkan saya hormati, saya kenal almarhum ini suka sampai juga ke Cilunguk, bergaulnya dengan orang-orang tokoh-tokoh Cilunguk, menyampaikan agama juga di sana dengan cara beliau. Kalau zaman dulu itu memang para ustaz, para kiai, dakwahnya itu ada yang membawa kempeng, isinya ada kain sarung, ada pici, ada minyak wangi. Itu yang beliau bawa saat itu ke Cilunguk itu, sambil ngobrol, nggak sadar yang diajak ngobrol itu masuk agama. Masya Allah. Kitabnya ada kitab kecil, Maslahul Akhyar. Diajarkan tuh masyarakat. Dan bukan hanya beliau sebetulnya, dulu ada dikenal juga di sana, disebut Uwan. Entah namanya siapa, panggil Uwan. Kalau sekarang Habib, sama jalan tak berhenti ngobrol, ngomongin agama. Ya Allah, maka pada akhirnya saat ini kita lihat dengan berbagai macam perkembangan, Bojong itu pantas disebut Bojong indah. Indah apanya? Perubahan akhlaknya berubah, pengamalan agama berubah. Yang semula mungkin kesana-sanaan, kan Bojong ini unik Pak, tetangga sama Cilunguk, tapi Cilunguk nggak ada pisang Pak. Di sini banyak pisang, benar nggak kira-kira? Masih ada pisang di Cilunguk, belum ada. Di sini masih ada. Itu sangat luar biasa. Dan kita yang hadir saat ini nggak usah khawatir Pak. Jika almarhum saat ini adalah orang yang baik, kata Rasul, man shalla ala maghfurin kufirolah. Siapa orang yang mendoakan orang yang Allah ampuni, maka yang doain juga diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yakin enggak kalau al-maghfurah ini Allah ampuni? Ya Allah, jangankan Pak seperti beliau yang mendakwakan agama di sini, membuka mata orang-orang sini tentang agama, hanya bisa baca bismillah saja, Allah ridho, maka Allah orang itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa seperti beliau? Hadirin yang saya muliakan, Bapak yang saya hormati, cuma yang bahwa meskipun beliau ini kedudukannya tinggi di sisi Allah, meskipun amal beliau ini banyak, kalau hadis Rasul, beliau ini orang ngaco Pak. Tahu ngaco? Nyesel. Tuh kalau dulu kalau orang sini mau ke Cilunguk kan nyebrang kali itu dulu ada kayu kelapa dibuat jembatan, kemudian di sisinya dikasih itu yang namanya babat, mau pergi nonton di sono buat pegangan malam-malam. Yang paling duluan Glajis orangnya, tahu Glajis? Itu dia di sana itu yang duluan di periode yang belakangan dilurut aja sih, pas dipegang, masya Allah, itu Glajis, itu ngajok itu dia ngajok duluan, gitu kira-kira. Yang belakangan enak, karena tahu di depanan udah tangannya bau, yang belakang nggak pegang. Begitu kira-kira, itu namanya ngajok. Jadi orang meskipun beliau ini orang baik, amalnya banyak, tetap ngajok Pak. Hadis Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab Syirajut Talibin, Syekh Ihsan Jampes Kediri, itu 1 halaman 33. Beliau mengutip hadis Rasulullah SAW,
ma min mayyitin yamutu illa nadima. Qalu ma nadimtu ya Rasulullah. Qala in kana muhsinan ayyakuna zada berzada wa in kana musian ayyakuna lahu istaktiba aw sholah syaklu. Kata beliau, tidaklah seorang mayit yang mati kecuali orang itu menyesal, katanya. Ditanya kemudian, mana itu ya Rasulullah, apa yang menyebabkan mereka itu menyesal wahai Rasulullah? Rasul bersabda, kalau yang mati itu orang yang soleh, orang yang baik, maka orang itu zadun, ingin bertambah lagi kebaikannya. Nyesel dia, kenapa cuma segini, kenapa cuma sedikit. Seperti yang diceritakan kisah Sauban. Bukan ya, kisah Sauban. Sauban itu sahabat Rasulullah SAW yang kerjaannya nggak pernah sholat kecuali dia berjamaah dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Dia berjamaah. Sekali waktu Rasulullah tengok ke belakang kiri kanan, mana Sauban ini? Rasul itu hafal dengan jamaahnya, sama sama Ma'ruf. Ustaz Ma'ruf hafal sama jamaahnya, sama sama Masjid Musa Salam, musola lain itu Bani Saleh. Beliau tuanya ya, Masya Allah, hafal. Emang kenapa orang-orang kita pada hafal? Karena orang kita nggak seperti anak orang sana, Pak. Tanjung Priok Ngalor itu ada jamaah siluman. Tahu jamaah siluman? Datang imam udah takbir, dia pulang buru-buru sebelum imam itu baca doa. Jika dia yang tahu, waktu mati Pak, pas mati ngundang itu, udah disolatin, disebut namanya. Ini jamaah bapak, katanya Pak Ustadz. Ah, saya nggak pernah lihat. Datang sama paling belakang, pulang paling dulu. Datang paling belakang, pulang paling dulu. Karena jamaah aktif itu. Makanya hati-hati Pak nih, yang jelas jamaah ini kalau belum salaman jangan pulang dulu. Salam-salaman terus gitu. Jadi Mas sudah gitu. Di kampung saya itu begitu, pulang duluan. Nggak ngapa-ngapain padahal. Salam-salam langsung kabur. Pasti dia kita baru pulang dari musola atau dari masjid, dia lagi gedok depan rumah, dia belonjor. Jadi Rasul tanya mana Sauban. Akhirnya diutus sahabat Rasul, diutus yang lain datang ke rumahnya. Ternyata Sauban sudah meninggal. Ya Allah. Akhirnya kasih kabar, wahai Rasul, Sauban sudah meninggal. Kalau begitu, ayo kita takziah. Datang Datuk Rasul dengan sahabat. Datang sampai mas Sauban. Beliau assalamualaikum, keluar istrinya. Apa kata istrinya? Wahai Rasul, suami saya Sauban telah meninggal. Tapi ya Rasul, ada kata-katanya yang saya bingung dengan kata-kata beliau. Saya nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Apa kata istrinya? Kenapa yang sedikit enggak yang banyak? Kenapa yang jelek enggak yang bagus? Kenapa yang dekat enggak jauh? Ini apa wahai Rasul? Oh, kata Rasul, ini maksudnya kenapa sedikit? Ketika dia ngomong seperti itu persis seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Waqiah. Wa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan ketika roh itu sampai tenggorokan, maka saat itu kita itu lihat apa yang kita kerjakan. Diputar itu filmnya sama Allah Subhanahu wa taala, kelihatan semua yang dia kerjakan itu kelihatan. Di antaranya tadi, kenapa yang sedikit enggak yang banyak?
Sekali waktu Sauban sedang makan, datang orang minta pengemis, minta itu, ngomong dia lapar. Maka kemudian nasi yang nasi yang sepiring itu dibelah dua, dikasih separuh buat yang kelaparan itu. Pahalanya kelihatan. Ya Allah, kalau separuh aja, sedikit aja, segini pahalanya. Bagaimana kalau saya kasih semua? Tuh, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa yang jelek, enggak yang bagus? Sauban itu dari rumah, dia pakai baju yang cakep baru dibeli, kayak kita begitu. Lalu kemudian dia pakai yang jelek kan di luar. Lagi jalan, ada orang yang bertelanjang dada, nggak pakai baju. Kalau kita bahasa Jerman leding. Dia copotin bajunya, dia pakaikan, dia kasih. Itu juga kelihatan. Yang jelek aja pahalanya gede, apalagi yang cakep. Kata Allah, anfiqu mimma tuhibbun. Kasih yang kau suka. Kalau kita kan lain, kita kasih yang bekas. Kita kasih yang bekas kalau kita. Perintahnya kata Allah, anfiqu mimma tuhibbun. Kasih yang kamu suka, infakkan yang kamu suka. Apa yang kamu suka, infakkan. Gede pahalanya. Nah, baju yang jelek aja gede pahalanya, apalagi yang bagus. Yang ketiga, kenapa yang dekat, enggak yang jauh? Pada rumah Sauban dengan Masjid Nabawi itu jauh Pak, pakai sejam jalannya. Tapi dia sholat jamaah bersama Rasulullah di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Coba kalau kita azan ada, Masjid Al-Ma'ruf azan, musola as-sa'adah azan, yang tengah-tengah kepengengan, ujung-ujungnya dan ke Al-Ma'ruf enggak, ke as-sa'adah juga kagak. Ngomong ini gua gede gitu. Masya Allah, kayak hormati. Iya seperti itu. Rumahnya jauh, maka tiap langkah yang kita berangkat dari rumah, lebih-lebih dari rumah kita sudah berwudu, Allah ampuni dosa. Pulang Allah kasih rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu besar benar pahalanya. Maka dia menyesal. Tuh kira-kira. Begitu juga Al-Maghfurlah ini yang kita haulin saat ini. Dia pasti menyesal, ya Allah, dulu mah kagak seperti akan lebih lagi dakwahnya tentunya. Tapi alhamdulillah, nyesalnya beliau bukan nyesalnya seperti yang berikutnya. Yang kedua, kalau dengan karena musian, kalau orang itu buruk, ayakuna istaqiba usola sya'nu, maka dia ingin memperbaiki keadaannya. Tuh, ngomong dia pengen kembali ke dunia. Itu dia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Kata Allah, wala yu'akhiru nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tuh orang yang udah yugor gitu, udah sakratul maut, ketika dia lihat, dia ngomong sama Allah, Allah panjangin umur saya dikit, niscaya akan saya sedekah. Wa aku minas sholihin, dan saya jadi orang yang soleh. Coba Pak Budi tadi ya, redaksi ayat Al-Quran sangat luar biasa. Sedekah dulu Pak, baru sholat jadi orang soleh. Emang kenapa? Sedekah gampang. Bapak punya kontrakan 8 pintu, lagi cengap-cengap, panggil anak, sini ambil kwitansi atau bikinin ini, tanda tangan langsung. Tuh 2 pintu buat Masjid Al-Ma'ruf 1, buat as-sa'adah 1, buat sasain yang ngomong kasih 1 juga. Hah? Ngecelana gini-gini jauhan. Gampang, harus gampang.
tinggal ngeluarin doang tuh berkas, ngomong didengarin yang lain jadi. Tapi jadi orang soleh nggak mudah, nggak gampang orang soleh. Kudu belajar dulu. Al-Maghfurah nggak ujuk-ujuk jadi orang yang bisa dakwah di sini, bisa bermasyarakat dengan orang sini. Kan kalau dia bukan orang sini asalnya, orang Solo dari Banten, datang ke sini. Ini ngaji dulu. Di sini ngaji dulu. Ngaji dulu itu. Ngaji dulu. Nggak bisa kita langsung ngomong, kita langsung sholat. Nggak kayak orang Solo Pak. Mandi hadas besar nggak becus, nggak bisa. Udah cucu udah 8. Baru ngaji. Lah gua selama ini nggak pernah mandi wajib. Gua sama ini sholat cuma jumrat doang. Hingga kata Ibnu Ruslan dalam matan zubannya, fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mahdudatun la tuqbalu. Kerjaan apa saja yang dikerjakan tidak dengan ilmu, mardud, ditolak sama Allah. La tuqbalu, nggak diterima, double Pak. Ditaukid itu, mardud ditolak, la tuqbal nggak diterima. Padahal ditolak kamu diterima, jadi juga kan. Tapi didantain tuh, karena banyak orang yang double. Karena banyak double dikasih 2 tuh, ditolak, kagak diterima. Jadi kesembarangan. Makanya alhamdulillah dengan asbab datangnya beliau 1-2 mulai pada bisa sholat, bisa toharoh, bisa istinja, wudu, tayamum, dan kemudian berkembang Islam. Tuh, kayak saat mati. Maka nggak heran Pak, kalau kemudian beliau punya anak nih, ya Allah, beliau umur 78 tahun saja. Masya Allah, suaranya masih kayak barusan. Nah itu, yang namanya Maulid tiba itu kerjaan selesai. Ini masih mudaan. 20 tahun bedanya kan kayak dia masih suaranya masih mantap. Anak-anak beliau kebetulan, anak beliau yang namanya teman saya sekelas tuh, Munawaroh, Ustazah Munawaroh masih sekelas sama ini, sama sekelas. Gitu kan. Ustazah juga, Ustazah aja almarhumah Aymayani Ustazah juga. Allah, ini orang tua yang di kuburan. Yang di kuburan ini makin lama derajatnya makin tinggi insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Ini yang dikatakan idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin. Apabila anak Adam itu mati, putus semua amal perbuatannya. Enggak sholat lagi, enggak ngaji lagi, enggak sedekah lagi. Illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Sedekah apa? Ilmu. Sedekah itu ada yang namanya musola. Beliau mengikrarkan itu musola ketika beliau masih hidup. Belum lagi yang lain yang kita nggak tahu. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu tadi yang diajarkan di kampung ini dari kampung yang lain. Dan yang ketiga, awal sayyadulahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan beliau. Tuh, beruntung banget beliau. Dia tinggalkan bukan pejabat Pak, bukan orang kaya. Soal kaya itu bagaimana kehendak Allah, karena rezeki udah Allah yang ngatur. Kalau orang udah takdirnya kaya Pak, gampang Pak. Apa yang dipegang jadi duit, apa yang dipegang jadi duit. Tapi kalau orang susah, jangan kata dicari, yang mau dimakan kesenggol jatuh Pak. Yang siaga kalang makan itu yang namanya tahu goreng sama cabai tinggal atuh. Cabai digigit duluan. Ini tahunya kesenggol jatuh, makan itu cabai. Kamu bukan rezeki, walaupun udah di mulut jatuh.
Tuh kira-kira. Satu mulut kan. Baik. Dua itu kira-kira. Masya Allah itu kan rezeki. Tapi mendidik jadi anak yang soleh dan soleha itu yang sangat luar biasa. Maka kesimpulannya al-mamfulah ini perlu kita jadikan contoh. Perlu dijadikan contoh. Ya maka kemudian ada satu lagi, beliau pun punya menantu al-mamfulah. Ustaz apa namanya? Muhtaruddin, Masya Allah. Saya dengar ceritanya luar biasa. Nanti kalau beliau undang saya ceritain. Luar biasa. Juga inspiratif, dia selalu luar biasa. Karena apa? Karena mertuanya itu jelas tadi, ya, sampai manggilnya juga ikut ke bawah-bawah. Gitu kan kira. Nah itu yang enak Pak. Yang enak yang seperti itu, ke bawah-bawah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu asyru amsaliyah. Siapa orang yang menunjuki jalan kebaikan, maka 10 kali lipat kebaikannya Allah berikan kepada yang nunjukin itu. Makanya kalau dikatakan Nabi paling mulia, wajar Pak. Karena Nabi itu ngadain umat sedunia ini semuanya bersalawat dan mengikuti apa yang beliau ajarkan. Maka ustadz pun kalau ustadznya benar, bukan ustadz-ustadznya. Ya, kalau ustadz beneran, dia ngajarin. Ada yang dia sampaikan. Kata bapak, saya bukan ustadz. Saya kagak kesebelan dong, jangan salah Pak. Kalau nunjukin kebaikan, bukan hanya harus hafal hadis, bukan harus hafal Quran. Hafal hadis, hafal Quran perlu kalau bisa. Tapi apa boleh dikata? Dulu sekolahnya ngajinya di bawah punjuat, kagak bisa. Tapi kan kita hadir di majelis taklim, kita dengar itu yang di musola as-sa'adah, yang di masjid al-ma'ruf, kita dengerin pengajian itu. Ada datang kita, teman kita udah maghrib masih nongkrong di pos. Kita ngomong sama dia, lu kagak malu, begini hari, umur udah banyak, ayo kita ngaji. Pulang, dia ikut pulang Pak. Omongan ustadz di masjid dia kagak dengerin, omongan ustadz di musola dia kagak dengerin, kayak gitu ikutin. Bapak orang temennya, orang bapak kasih rokok mulu, bapak ngomong begitu dia ikut. Sejak itu pas ngaji, kebetulan habis ngaji tahlil, kan pulang gua besok. Wah enak juga kalau begitu. Besok gua ngaji lagi tuh. Akhirnya ngaji keterusan, gara-gara bapak ngomong, maka dia ngikut, jadi orang baik. Dia sholat sampai dia mati, Masya Allah. Kebahagiaan Pak. Jadi luar biasa. Jalan kebaikan itu banyak jalannya. Maka singkat cerita, ini kalau saya ngomong panjang, makin lama makin malam. Makin pagi. Saya cukup sampai sini aja nih ya. Jadi itu kesimpulannya, beliau al-maghfurah itu boleh contoh untuk kita dan anak keturunan kita. Sehingga pada ini kita pun minta sama Allah agar kita bisa menjadi orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengajak mari baca Fatihah buat al-maghfurah. Mudah-mudahan beliau diampuni khilaf dan sayang Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak nanti dan cucunya Allah berkahi kehidupannya, malah hadinya qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesenayan naik taksi, ada burung tilang. Sekian, terima kasih. Ntar kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.